بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Sahabat Masjid Astra yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah pada hari kiamat nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang Allah akan mintakan pertanggungjawaban kepada kita adalah tentang umur kita dipakai untuk apa. Nabi SAW mengabarkan kepada kita, La tazulu qadama 'abdin, tidaklah bergeser kaki seorang hamba hatta yus'ala an arba', sampai hamba tersebut ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya adalah an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya dipakai untuk apa. Maka sungguh berbahagialah kita ketika ternyata kita di dunia biasa menggunakan umur kita dalam hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan rugilah kita ketika ternyata na'udzubillah usia kita habis dalam perkara-perkara yang membuat Allah murka. Ketahuilah sahabat Masjid Astra yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan kita tidak ada jedanya, tidak ada habisnya, senantiasa bersambung, tidak ada istirahatnya. Bahkan kalau boleh jujur, bulan-bulan ini atau bulan demi bulan kita sibuk dengan perkara-perkara dunia. Sampai-sampai kita lupa untuk membaca Al-Quran. Kita lupa untuk membaca kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Ketahuilah sahabat Masjid Asra yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW ketika Ramadan datang, beliau terbiasa menyetorkan Al-Quran kepada malaikat Jibril tiap malam. Maka sebagai umat yang menjunjung tinggi atau senantiasa mencontoh Nabi SAW, marilah di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita hentikan sejenak kesibukan-kesibukan kita beranjak kepada Al-Quran. Yang mana selama ini kalau boleh jujur, kita hanya meletakkan Al-Quran di rak-rak buku kita. Tegakah kita menjadikan Al-Quran sebagaimana barang-barang bekas lainnya yang mereka dicampakkan hingga berdebu? Ketahuilah orang-orang yang senantiasa sibuk dengan Al-Quran, mereka mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Nabi SAW menggunakan waktu-waktu beliau di bulan Ramadan dengan mengerjakan amal saleh, di antaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Dan kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Anda membaca alif lam mim, 30 pahala yang akan Anda dapatkan. Maka tidakkah hati kita termotivasi untuk senantiasa membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan? Kita baca Al-Quran, satu hurufnya 10 pahala. Yang kita baca Qul huwallahu ahad, hitung sendiri, bisa ratusan pahala. Apalagi kalau kita baca satu hari 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, Masya Allah, apalagi bisa kita khatamkan. Yang mana insya Allah jutaan pahala yang Allah berikan kepada kita. Dan sahabat Masjid Astra yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, tidak perlu khawatir. Bagaimana kalau saya adalah orang yang belum terlalu lancar membaca Al-Quran? Apakah saya juga akan diberikan pahala? Tentu saja Anda akan diberikan pahala meskipun Anda terbata-bata membacanya. Kata Nabi SAW, Al-mahir bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang jago, orang yang pandai dalam ilmu Al-Quran,
mereka akan disandingkan bersama para malaikat yang baik-baik. Walladzi yaqra'uhu wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajrani. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dia terbata-bata, tersendat-sendat karena belum lancar, dan dia keberatan membaca Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala kesungguhan dan pahala membaca Al-Qur'an 1 hurufnya 10 pahala. Maka apalagi alasan yang membuat Anda tega meninggalkan Al-Qur'an? Apalagi alasan yang membuat Anda lebih banyak menggenggam handphone, yang menemani handphone dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan menemani Al-Qur'an? Tidakkah Anda tersindir dengan aduan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Ya Allah, kaumku menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik bimbingan kepada kita agar kita senantiasa selalu semangat dalam membaca Al-Qur'an dalam rangka mengisi waktu-waktu Ramadan kita dengan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang banyak dari ayat-ayat yang kita baca dari Al-Qur'an tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita lebih berkah dengan banyak amal soleh yang kita kerjakan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.